على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. طيب إخوة في الله رحمكم الله. الحمد لله. نستمر مع مادتنا في هذه الليلة مع مادة فلسفة، وقد وصلنا الآن إلى المبحث الثامن تحت الموضوع يعني مراحل الفلسفة اليونانية ومدارسها الثالثة، يعني المرحلة الثالثة أفلاطون وأرسطو. Ya, rekan-rekan, barakallahu fikum, kita masuk bab yang ke-8, masih di marahil, fase-fase perkembangan filsafat Yunani dan perguruannya. Sebelumnya kita membahas ya tentang marhalah kedua di fase sofistes atau sofisme dengan Socrates ya, di mana Socrates permulaan dari pemikiran perubahan yang signifikan dari teori-teori filsafat sebelumnya terkait dengan awal mula munculnya alam semesta, yaitu dari akal. Dan teori Socrates itu dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Aflaton dan Aristo. Baik. Qabla an ashrah lakum al-mawdu' arju wahidatan الطالب ليقرأ الموضوع. تفضل من يتقدم للقراءة. Siapa yang bisa bantu baca terlebih dahulu? Nah, tafadhali. المبحث الثامن مراحل الفلسفة اليونانية ومدارسها. المرحلة الثالثة أفلاطون وأرسطو. المطلب الأولى مدرسة أفلاطون الأكاديمية 347 حتى 427 قبل الميلاد. المسألة الأولى آراء أفلاطون الفلسفية فيما وراء الطبيعية بين القوسين الإلهية. أولا أدلة وجود الله عند أفلاطون. يثبت أفلاطون وجود الله تعالى بدليلين هما دليل الحركة ودليل النظام. ثانيا صفات الله عند أفلاطون. وصف أفلاطون الله بالوجود والوحدة ثم أضاف إليه من الصفات ما يجعله موجودا منفردا عن كل ما سواه، وأن يكون مدبرها وصانعها. فمن صفات الله أنه روح عاقل منظم متصف بالجمال والخير والعدل والكمال، ثابت لا يعتريه تغير، صادق لا يعرض له الكذب، لا يخضع للزمان، يكون وحده في حاضر مستمر. طيب حسبك. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Kita masuk teori atau perguruan Plato ya, Aflaton atau Plato, disebut dengan perguruan akademia. Berarti akademi yang kita kenal selama ini istilah itu berasal dari perguruan atau filsafat Plato ya. Baik, al-masalah al-ula ara'ul Aflaton. Pandangan-pandangan Aflaton atau Plato fima wara'a at-tabi'iyah atau fima wara'a at-tabi'ah. Terkait pandangannya
dengan ma wara' tabi'ah, sesuatu yang dibalik materi atau yang berkaitan dengan hal yang gaib atau masalah ketuhanan ya. Jadi ada tabi'ah, ada ma wara' tabi'ah. Nah, tabi'ah itu yang alam yang tampak, alam nyata. Adapun wara' tabi'ah itu metafisika atau yang bersifat gaib. Baik, awalan adillatu wujudillah, dalil-dalil tentang keberadaan Allah menurut Plato. Yasbitu Aflatun wujud Allah. Beliau menetapkan dua dalil tentang keberadaan Tuhan, yaitu dalil pergerakan dan adanya keteraturan di alam semesta ini. Ya, jadi filsafat atau apa namanya konsep gerakan ya, ini diantara ciri khas filsafat ya, dari Socrates, Plato dan seterusnya. Jadi gerak sesuatu itu alam ini ya kan tidak akan bergerak kecuali ada penggerak pertama, ada penggeraknya. Itulah yang disebut dengan al-'illatu al-ula, penggerak pertama. Ya. Jadi dalil adanya alam itu adalah ya, adanya gerak. Nah, kalau alam itu ciri khasnya bergerak, berarti ada yang menggerakkannya sampai nanti ada apa namanya muaranya di mana situ tidak ada lagi yang bergerak gitu. Karena konsekuensinya sesuatu yang bergerak pasti ada yang menggerakkannya. Seperti itu apa namanya pandangan Plato ya, yang diikuti oleh nantinya oleh aliran-aliran ahli kalam ya seperti Asy'ariyah nantinya ya, juga terpengaruh dengan pemikiran ini. Nah, kalau alam bergerak berarti ya penggerak pertamanya itu tidak boleh bergerak ya. Karena seandainya yang eh, yang bergerak tadi atau yang menggerakkan itu juga bergerak, berarti dia ada lagi yang menggerakkannya sampai tanpa ada ujung gitu ya. Sampai tasalsul. Nah, itu namanya tasalsul, artinya berantai sampai zaman azali. Nah, itulah yang dibatasi, yang dijadikan batasan oleh mereka ya sebagai Tuhan. Tuhan itu dijadikan apa namanya bersifat statis gitu ya, tidak boleh bergerak. Paham ya? Ini yang pertama, dalil harokah, adanya pergerakan yang ada di alam semesta ini berarti adanya Tuhan yang menggerakkannya gitu ya. Dan Tuhan itu nanti di pembahasan selanjutnya dia tidak bergerak atau statis. Kemudian sifatullah. Ya, sifatullah, sifat Allah menurut Plato, dia mensifati Allah itu dengan adanya al-wujud wal wihdah ya, keberadaan eksistensinya Allah dan juga keesaannya. Kemudian dia memberikan sifat-sifat tertentu, ma yaj'aluhu mawjudan munfaridan, sifatnya itu eksistensinya adalah esa, tersendiri, menyendiri dan esa. Kemudian dia itulah sebagai mudabbir dan pencipta alam. Ya. Dia meyakini apa namanya Allah sebagai pencipta dan pengatur alam. Ya. Nanti akan berbeda dengan Aristoteles nanti ya. Kemudian di antara sifat Allah itu adalah merupakan ruh aqil munazzam. Ya, hanya apa namanya substansi berupa ruh akal, tidak ada wujudnya gitu ya. Dan teratur. Kemudian disifati dengan jamal, keindahan, kemudian kebaikan, keadilan dan kesempurnaan. Dia tetap ada tanpa ada perubahan, ya. Tidak ada perubahan, ya statis dia, ya. Shadiqun la ya'riduhu al-kadzib, ya. Kemudian dia jujur dan tidak ada uh, kedustaan, ya.
Kemudian dia tidak akan terpengaruh oleh zaman. Ya. Kemudian dia an yakuna wahdahu fi hadirin mustamir. Dia akan terus ada, ya, terus ada. Seterusnya dia akan ada di masa yang akan berlanjut, artinya abadi gitu ya, azali, abadi ya. Nah, ini sifat-sifat yang diberikan oleh Plato kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya ini teorinya kurang bertentangan dengan konsepnya, bertentangan dengan bagaimana penetapan sifat atau kaidah sifat dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau salaf. Dalam pemahaman salaf ya, Allah itu tidak disifati dengan yang bersifat spesifik ya, dengan penafian yang sifat spesifik, tapi dinafikan dengan yang global ya, seperti Allah itu esa ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ringkasnya begini, kalau seandainya seseorang pemimpin dia disifati dengan ditujukan memujinya, namun disifati dengan penafian atau penegasian sifat-sifat negatif yang sifatnya spesifik, seperti seseorang memuji seorang presiden, engkau adalah seorang yang mulia, bukan seorang pemulung, ya, kamu adalah seorang yang jujur, bukan seorang pendusta, kamu adalah seorang yang yang mulia, bukan seorang pemulung, apalagi Anda adalah orang yang sempurna, bukan orang yang cacat. Jadi dinafikan sesuatu yang negatif itu terkadang justru bukan malah membuat yang dipuji itu menjadi baik gitu ya, atau menjadi menerima pujian tersebut, bisa jadi dianggap itu sebagai bentuk pelecehan gitu ya. Adapun ya dalam Al-Qur'an mensifati Allah tidak seperti itu ya, tidak menyebutkan Allah itu tidak ditimpa oleh perubahan gitu ya, tidak ada kedustaan padanya dan seterusnya. Ini konsep yang diikuti nantinya oleh filosof Muslim, ya seperti Al-Farabi atau Ibnu Sina. Ya. Nah, jadi ini akan berimbas nantinya ya ke uh, teologi lain ya, kepada pemahaman yang lain atau pemikiran yang lain di kalangan filosof Muslim atau ahli kalam. Baik. Ya, kemudian tambahan ya, terkadang ada sifat-sifat penafian pada Allah itu hanya dalam rangka menghilangkan dugaan kepada sifat tersebut. Misalnya sifat al-lughub pada Allah ya, wa ma massana min lughub ya, dan tidaklah kami tersentuh oleh suatu sifat yang sifat letih dan capek gitu ya. Di situ Allah menafikan ya, di sebagian tempat, di sebagian ayat itu Allah menafikan sifat-sifat negatif, tapi tapi itu ada sebab tertentu ya, bukan Allah menjelaskan begitu saja, tapi ada sebab tertentu seperti untuk menghilangkan persangkaan Allah itu capek atau lelah ya ketika menciptakan ciptaannya dan seterusnya, seperti itu. Baik, kita lanjut rekan-rekan, hafizakumullah. Al-mas'alah al-tsaniyah, pada masalah kedua, pandangan Aflaton tentang alam semesta atau alam fisik atau fisika, bukan metafisik. Yang pertama, alaqatullahi bitabi'ah al-kaun, hubungan Allah dengan alam, dengan jagat raya. Al-alam kana fil mabda' maddah mubahammah ghairu muayyanah ya.
Alam semesta ini awal mulanya itu adalah suatu substansi yang enggak jelas ya, enggak teratur, ya kan? Masih berserakan. Ya, kemudian wa anna hadhil maddah taharrakat awalan hatta tahadat dzurratuha al-mutasyabih. Kemudian substansi-substansi atau partikel-partikel kecil yang ada di alam semesta ini saling bergerak, ya kan? Kemudian menyatu sehingga muncul dzurrah ya, yang saling yang saling mirip gitu ya. Ya, kemudian terbentuklah unsur yang empat ya, unsur yang empat seperti ada angin, ada air, tanah, api ya. Air, tanah, api, udara gitu ya. Ini unsur alam ya, unsur alam yang utama. Nah, jika substansi-substansi itu atau partikel-partikel tersebut menyatu, dia akan mencari yang sejenis ya, mencari yang sejenis, kemudian terbentuklah ya yang sejenis dengan air, ya dia menjadi air, yang sejenis dengan udara dia menjadi udara, dan seterusnya. Babad an wasalat tilkal maddah ila hadzal nizam ayna as-sani' likullin minha makanan. Nah, kemudian setelah alam semesta itu terbentuk, sudah teratur, kemudian pencipta itu menentukan tempatnya masing-masing ya. Wala yaqsudu al-Aflatun bil harakah al-ittifaqiyah ma qasadah wa tabi'iyun min al-qawli bis sudfah. Bukanlah yang dimaksudkan oleh Aflatun dalam hal ini adalah pergerakan yang secara spontanitas terjadi sehingga terbentuklah alam sebagaimana sebagaimana pandangan filsuf alam yang sebelumnya. Bal qasada an-sani' al-mubdi' al-mudabbir wada'a ar-ruha fawqa al-maddah. Akan tetapi pencipta itu atau yang membuat alam semesta ini atau yang mengatur alam semesta ini meletakkan ruh di materi-materi tersebut ya. Wa yabdu min kalami Aflatun anna al-alam mukawwan muhdatsun mimma ja'ala Aristo ya'tabiruhu mukhalifan lil falsafah al-aqdamin. Tampak di sini pandangan Aflatun ini bahwasanya alam semesta itu diciptakan ya, berbeda dengan pandangan Aristoteles yang berbeda dengan para filosof sebelumnya ya. Jadi berbeda pandangan Plato dengan gurunya, Aristoteles nantinya ya dengan Plato ya. Menurut Plato alam ini hudus ya. Alam ini ada penciptanya, dia tidak azali ya kan, ada diciptakan dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Paham ya? Adapun nanti Aristoteles ini namanya dia yang justru diadopsi oleh filosof muslim nantinya ya. Baik. Lanjut. Kemudian nazariyatul musul 'inda Aflatun. Ini pandangan musul. Apa itu musul? Teori ada mengartikan musul itu adalah makna-makna yang bersifat akliyah ya. Yang bersifat akliyah. Atau musul itu bisa bermakna cerminan ya. Di mana alam yang nyata ini sebenarnya alam yang semu. Yang alam yang sebenarnya itu adalah alam yang ada di dalam pikiran gitu ya. Jadi kita ini hanyalah pancaran dari alam pikiran, ya kan? Nah, itu lanjut selanjutnya dengan pandangannya. Yara Aflatun annal alam annal ilm al-maqul alladhi huwa aslul alam al-mahsus. Nah, itu. Plato berpandangan bahwasanya alam yang ada di dalam pikiran itulah sebenarnya asal dari alam nyata, ya, atau kembarannya. Ya. Wa amma hadzal mawjud al-maddi
Falaisa illa zillan wa khayalan lahu fasara hunaka alamain. Adapun alam nyata ini hanya sebagai bayangan ya atau khayalan dari alam pikiran tadi. Ya. Jadi kita itu hanyalah pancaran atau gambaran dari alam pikiran ya. Jadi ada di alam pikiran itu manusia misalnya ya. Nah manusia itu ya ada namanya fulan dan seterusnya gitu ya. Baik. Sehingga kesimpulannya di sini ada dua alam. Yang pertama alamul his, al-musyahad. Daimut taghayyur li'annahu dhillun wa khayalun lil wujud al-haqiqi. Alam yang bersifat fisik dan bisa disaksikan, bisa dilihat secara nyata. Nah, sifatnya adalah dia akan selalu berubah-ubah, ya, akan selalu berubah-ubah dan tidak abadi, gitu. Karena dia merupakan bayangan dan khayalan dari eksistensi yang hakiki, yang ada di alam pikiran seperti itu. Kemudian alamul mujarrad yang kedua, alam murni ya. Fihi aslul alam al-hissi, itulah dia asal alam yang fisik, yang bersifat fisik. Fafi alamil musul yujadu li kulli syai'in misalun huwa fil haqiqah al-mawjud al-kamil li'annahu misalun lil naw'i la lil juz'i. Fafi alamil musul al-insaniyatul insan wa hayawaniyatul hayawan wa khairiyatul khair wa syakliyatul syakal wa hakata. Di alam musul itu didapatkan segala sesuatu yang ada ya di alam nyata ya, dan itulah wujud yang hakiki sebenarnya, yang sempurna. Namun dia itu adalah berbentuk nau ya, bukan bukan ya istilahnya dia itu hanya gambaran kulliyah ya, gambaran universal, bukan parsial ya, seperti di alam musul itu ada namanya kemanusiaan ya, atau alamnya manusia, insaniyatul insan ya. Insan itu sebenarnya nggak ada kan ya, insan itu hanya dalam alam pikiran saja ya. Kemudian ininya bentuk parsialnya itu adalah ya satuan-satuannya. Nah, itu baru di alam nyata dia ya. Nah, di alam nyata sehingga ada namanya udin ya, cecep dan seterusnya. Nah, cuman yang insan tuh nggak ada di alam nyata. Yang ada tuh satuannya gitu ya. Nah, seperti wa misal dzalika idzan nazarna fi afradil insan al-mumatsalah fi Ibrahim wa Zaid wa Aliyun wajadna kullan min hadhil afrad jisman namiyan mutaharikan bi iradatih. Jika kita perhatikan personal manusia atau insan itu macam-macam kan, ya, mirip ya, seperti Ibrahim, Zaid, Ali. Kita lihat di situ ada kemiripan di antara mereka secara umum. Mereka punya jasad, ya mereka tidur, mereka bergerak dengan iradatnya ya. Wahia ma'abir anhu biqaulina hayawan. Maka kita definisikan ya mereka ini adalah ya makhluk hidup ya, makhluk hidup. Kemudian wajadnaha tashtariku aidan fit tafkir anhu. Kemudian ada unsur kemiripan di masing-masing personal tadi ya, mereka memiliki pikiran ya. Maka kita kan dia an-natiq, hayawan natiq yang berakal. Fayasbahu at-ta'rifa hina idzin ta'riful insan hayawanun natiq ya. Sehingga bisa didefinisikan ya ketika manusia itu adalah insan itu adalah hewan yang berakal ya. Wa kullu minal hayawan wan natiq mudrakun aqliyun ya, muntazi'un min afradil insan al-hissiyah ba'da tajarrudihi min al-maddah fahiya fahuwa suratun aqliyah mujarradah anil maddah.
Ya di situ konsepnya bahwasanya ya insan itu ya sebenarnya pada hakikatnya menurut dia ya adalah ya alam yang berada di alam pikiran ya, sesuatu yang berada di alam pikiran yang bersifat maknawi gitu kan, tidak ada tidak bersifat fisik. Nah, gitu. Jadi yang kita ini pancaran insan ya, pancaran insan ya, eh, di alam pikiran, di alam maknawi ya kan. Nah, itulah yang sebenarnya insan itu, yang sebenarnya insan itu ya yang sifat maknawi itu katanya ya. Adapun manusia ini ya akan ya tidak abadi ya, meninggal dan seterusnya kan. Adapun insan itu dia ya tetap kekal abadi dalam dunia maknawi seperti itu. طيب وهذه حقيقة الخارجية المجردة التي تنطبق عليها الصورة العقلية. الكلية هي ما يسميها أفلاطون مثل الإنسان. فمثال الإنسان هو تلك الحقيقة المجردة الكائنة في العالم المعقول، هو عالم المثل نظر إليه المصنع وصنع على شكله أشخاص الإنسان المحسوسة. Jadi misal insan ya apa namanya substansi insan itu yaitu itulah yang hakiki dalam dunia dunia akal, dunia pikiran ya. Kemudian nazar ilaihi ya. Kemudian Allah atau pencipta melihat alam pikiran tersebut ya. Wasana ala syaklih, kemudian dibentuklah ya apa namanya yang ada di dalam pikiran tersebut ya, apa namanya pribadi-pribadi tertentu ya yang bersifat nyata ya, diciptakan dari insan tadi ya, person-personnya ya di alam nyata seperti itu. Wabayyana alam al-hissi wa alam وبين عالم الحسي وعالم المثول يوجد على الأقل الإنساني الذي تتحقق فيه معرفة حالة حالة من حالات تلك المعاني الكلية والجواهر المجردة. Antara alam fisik dan atau alam nyata dengan alam musul itu didapatkan akal manusia, akal insan. Alladzi tatahaqqaqu fihi ya, yang bisa dikenal dengannya atau terwujud dengannya pengetahuan ya segala sesuatu ya, dari makna-makna yang sifat universal dan substansi yang murni ya. Intinya adalah ya ini sebagai tandingan dari pandangan filsuf alam yang mengatakan hakikat sesuatu itu kan ya yang nyata saja, yang mereka yakini yang ada itu hanyalah yang bersifat empiris, yang bersifat nyata, yang bisa dilihat dengan atau ditanggapi oleh panca indera. Adapun yang dibalik itu ya filsuf alam nggak meyakini adanya eksistensinya. Nah kemudian ya apa namanya dibantah atau disaingi oleh pandangan ini bahwasanya ya alam semesta ini justru kebalikannya. Jadi pandangannya kontradiksi 100% dari pandangan filsuf alam sebelumnya. Dimana ya yang ada ini nggak ada sebenarnya. Ya. Dan ini juga berimbas nantinya di pandangan orang-orang sufi ekstrim ya, sufi ekstrim ya kalau coba berdiskusi dengan orang terakat sufi ya. Ya katanya kita ini sebenarnya nggak ada ya, kita itu adam katanya. Kita itu nggak ada sebenarnya. Yang ada itu adalah ya yang di alam pikiran oh ya, apa namanya ya yang ada itu adalah ya, Tuhan itu sendiri katanya ya. Nanti akan berujung kepada pemahaman biar terwujud gitu. Baik. Nah itu pandangan teori musul ya, teori musul. Kemudian rekan Hafizakumullah masuk sifatul musul indal Aflatun. Ya, sifat-sifat mutul menurut Plato innaha asasul asya. Ini dia. Al-musul itu ya, sesuatu yang bersifat maknawi ya kan di alam pikiran itulah sebagai asas dari segala sesuatu. Wala syai'a asasun laha.
ولا شيء أساس لها وأنها لا تعتمد على غيرها وغيرها يعتمد عليها. Alam intinya ya alam yang nyata tadi itu sebenarnya ya mengikuti apa namanya alam aslinya ya ya sesuatu yang bergerak di alam nyata itu adalah ya gerakan dari alam musul tadi seperti itu ya. Kemudian anha ammah la khossah, dia bersifat universal bukan parsial, bukan khusus. Dia bersifat umum seperti insan ya. Misal insan masalan laisa insanan khassan wa innama huwa al-haqiqah al-'amah li kulli insan wa kullu mithalin wahdahu la yata'addad wa innama yata'addadu afraduhu ya seperti tadi contohnya. Jadi insan itu ya satu makna yang sifat universal. Ya, kemudian proyeksinya dia adalah di alam nyata, yaitu berupa personal-personal dari insan itu sendiri ya. Begitu. Baik, kemudian yang ketiga, hadhil musul laisat madiyah. Alam musul itu bukan bersifat materi ya. Bal hiya mujarradah anil maddah, dan dia tidak punya materi, tidak bermateri ya, dia bersifat maknawi. Wujuduha fi nafsiha mustaqillun an kulli aqlin wa ma fi al-aql suratun laha. Wa hiya azaliyun abadiyun la tafna. Wa innama yafna afraduha. Nah, itu dia. Wa annaha la yahudduha zamanun wala makan. Alam musul itu bersifat imateri ya, imateri, tidak bermateri. Dia hanya bersifat maknawi, ya, bebas dari materi. Dan wujudnya itu hanyalah apa itu? Wujuduha fi nafsiha mustaqilun an kulli aql. Ada yang bisa menerjemahkan ini? Maksudnya apa? Wujuduha, keberadaan musul tersebut ya, itu independen ya dari segala akal. Wa ma fil akal suratun laha, dan akal itu memang tidak ada gambarannya kan, bersifat manawi akal. Ya, itu ya kita semua tahu ya, dan ahli filsafat pun juga ya, juga berpandangan seperti itu. Yang namanya akal itu nggak bisa digambarkan ya, nggak bisa digambarkan. Nah, kemudian hiya azali abadiyah, dan dia itu azali dan azali abadi ya, azali ber, ada tanpa permulaan, abadiyah apa namanya, abadi tanpa berakhir ya, tanpa ada akhirnya, dan tidak akan pernah sirna. Dan yang sirna itu hanyalah personalnya seperti manusia tadi ya, ya seperti ya, apa namanya, satuan-satuan manusia ya. Adapun insannya ya istilahnya ya dia nggak nggak bakalan hancur, nggak bakalan hilang ya, karena itu semua hanya sebagai maknawi saja ya. Dan dia tidak akan terpengaruh oleh zaman dan waktu, dan tidak apa namanya, tidak terkontaminasi ya, atau tidak berubah terpengaruh oleh zaman dan tempat. Nah, itulah yang disebut dengan teori al-musul. Nah, kemudian rekan-rekan barakallahu fikum, masuk perguruan berikutnya adalah Aristoteles ya, yang dikenal dengan Madrasatu al-Masya'in, perguruan orang-orang yang berjalan ya. Ya, dinamakan perguruan tersebut orang-orang yang berjalan karena gurunya ya si apa ini Aristoteles ini mengajarkan muridnya sambil ya berjalan-jalan gitu ya. طيب الآن أريد أرجو واحدا أن يقرأ النص yang dari ikhwan. Ada yang bisa bantu baca? Biasanya ada sih di Akhrafli. Nggak ada ya? Akhrafli ada?
Itu yang lain, tafadhol. Kenal Ustaz? Nah, tafadhol. Mauliduhu wa hayatuhu. Wulida Aristo sanata Salah satu ya. salasun wa khamsu wa thamanun Nah. khamsa wa thamanin Hmm. qabla miladiyah Baik. fi Madinah Astaghira. Astaghira Madinatun Yunaniyatun qadimatun. Iltahaqa Aristo iltahaqa Aristo Aflatun Athena. bi Athena. Athena. Faqad istamara Aristo malaziman Aflatun fi akdima Akademiyatihi. akademiyati 20 aman. Falamma mata Aflatun tarakal akadi akademiyah. Nah. Ghadara Aristo Athena mutawajjihan ila Asia Sughra. Wa ba'da bid'i sanawat ada ila Athena wa assasa Madrasah. madrasatan Hmm. fi ahadi mala'ibiha ar-riyadiyah. وقد اعتاد أرسطو إلقاء دروسه على تلاميذه وهو ماشيا فعرفت مدرسته Madrasah. المدرسة Hmm. فعرفت مدرسته المدرسة المشائية وسمي أتباعه بالمشائين Atba'uhu. وسمي أتباعه بالمشائين. Tamam. Hasbuk ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Oke, barakallahu ta'ala jazakallahu khair. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, Madrasah Aristoteles ya. Tadi dijelaskan, dibaca tahun lahirnya. Lahirnya di kota Astagira ya, satu kota di negara Yunani kuno. Dia belajar dengan Aristoteles, belajar dengan Aflato, dengan Platon di Athena ya. Kemudian dia terus melanjutkan apa namanya studinya, mulazamah ya. Jadi kayak ya para santri-santri istilahnya, santri yang mulazamah ya, belajar ke syekh ya, ini syekhnya Syekh Platon ya. Ya, Aristoteles menjadi santrinya ya, belajar kepada Platon di akademi ya, selama 20 tahun ya, akademi. Jadi apa namanya, nama perguruan siapa tadi, Plato. 20 tahun dia mulazamahnya ya. Kemudian ketika Aflatun itu meninggal, kemudian Tarokal Akademi ya, dia apa namanya meninggalkan tempat belajarnya. Kemudian Ghodara meninggalkan Athena, pergi ke arah Asia kecil ya. Kemudian setelah beberapa tahun dia kembali ke Athena, kemudian mentaksis ya, merintis sekolah ya, sekolah atau perguruannya di salah satu tempat permainan ya, atau gelanggang olahraga ya, artinya di lapangan ya, tempat permainan. Kemudian dia di situ biasa memberikan pengajaran kepada muridnya sambil berjalan ya, sehingga dikenal dia sebagai perguruan masyaiyah ya, perguruan yang berjalan. Baik. Kemudian falsafatnya, sabaqa anna Aflatun Ustadz Aristo yara anna al-mawjudat at-tabi'iyah laysat illa zilalan lil musul. Pandangan Aflato atau Plato itu berpandangan bahwasanya alam semesta ini hanyalah sebagai bayangan dari alam musul ya.
Adapun Aristoteles itu justru arada ustadahu. Dia menyelisihi pandangan gurunya. Anal mawjudat al-haqiqiyah hiya al-mawjudat al-mahsusat, ya. Apa namanya, hakikat sesuatu ini atau keberadaan yang ada, ya, keberadaan yang ada ini hakikatnya adalah ya memang yang nyata gitu ya. Adapun musul, amal musul allati hiya al-kulliyat falaha al-wujud al-aqli fahsbu. Adapun alam musul ya tadi yang bersifat maknawi itu hanyalah ya apa namanya, wujud akli ya, substansi yang bersifat akliyah saja ya. Jadi ya nggak ada wujudnya gitu ya, hanya maknawi saja seperti itu ya. Jadi alam yang hakiki atau yang sebenarnya alam itu ya emang yang tampak seperti itu ya. Kembali kepada pemikiran apa namanya, filsuf alam lagi ya, di satu sisi, walaupun banyak sisi lain yang berbeda. Kemudian terkait dengan wujudullah, keberadaan eksistensi Allah menurut Aristo, yang tamada Aristo ala al-harakah fi isbati wujudillah, sama ya, menetapkan ada konsep pergerakan dalam menetapkan adanya Tuhan. Faqala inna kulla mutaharrik la budda lahu min muharrik ila al-muharrik al-awwal la yahtaju ila al-muharrik akhar. Segala sesuatu yang bergerak itu pasti ada yang menggerakkannya, itu dia tadi ya, apa namanya, konsep statis ya, dan tidak statisnya Tuhan. Ila al-muharrik al-awwal, kecuali penggerak pertama. Nah, dia tidak butuh penggerak yang lain gitu ya. Kalau seandainya dia butuh penggerak yang lain berarti dia bukan Tuhan ya. Wa ila atasalsul ya, wa ila la tasalsul al-amr ila ghairi nihayah. Kalau seandainya yang penggerak tadi ya, penggerak awal tadi lagi yang menggerakkannya, berarti akan terjadi tasalsul nanti ya, proses yang tidak berujung gitu. Nah, fala budda min an yantahiya al-amr ila muharrik al-awwal. Nah, sehingga haruslah apa namanya, gerakan itu berakhir di penggerak pertama. Ya, dia bersifat azali, ya dia ada tanpa permulaan. Yuharrik wala yataharrak. Nah, dia bergerak namun tidak menggerakkan. Yuharrik wala yataharrak ya. Dia menggerakkan yang lain sementara dia tidak bergerak. Nah, ini sebenarnya kerancuan pemikiran filsafat ini. Ya. Nah, bagaimana bisa dia menggerakkan sesuatu sementara dia sendiri tidak bergerak ya. Terus bagaimana jawabannya? Batalikal muharrik al-awwal huwa Allah au al-illah al-ula. Jadi Allah itu menurut dia ya tidaklah apa namanya, menggerakkan secara hakiki, secara langsung ya terhadap alam semesta ini. Cuman alam semesta inilah yang bergerak sendiri ya kan, karena kecintaannya ya kepada induknya tadi ya, kepada induknya istilahnya ya, kepada Allah ya, kepada penggerak pertama itu. Jadi walaupun dia mengatakan istilahkan penggerak pertama, tapi pada hakikatnya penggerak pertama ini tidak bergerak dia. Ya, dia tidak bergerak ya. Justru yang bergerak itu adalah ya alam sendiri ya, alam sendiri atau yang digerakkan oleh ilah pertama ini. Cuman bergeraknya itu bukan secara langsung, tapi bergeraknya karena ada efek kecintaan ya, ya alam semesta ini kepada induknya tadi, kepada Allah. Nah, jadi sebenarnya pemikiran ini justru lebih parah ya dari apa namanya, akidahnya orang-orang jahiliyah ya, orang-orang jahiliyah atau agama lain yang masih menganggap Allah itu apa namanya, hanya memiliki satu anak ya. Jadi nanti di teori emanasi akan lebih jelas lagi ya, Allah itu apa namanya, menurut mereka melakukan apa, terjadi proses emanasi, proses peluruhan ya, tawallud ya, artinya melahirkan ya alam semesta ini ya gitu ya, melahirkan begitu saja.
Ini pemikiran filsafat yang sangat jauh dari akidah Islam. Baik, al-muhim ya. Kemudian pandangannya lagi tentang qidamul alam ya. Nah, ini berbeda dengan Plato. Alam itu azali, inna ihdas al-alam yastalzimu taghayyuran atau taghyira fi iradatillah. Wallahu munazzahun min at-taghayyur. Kurang sepertinya. Min at-taghayyur. Bahwa idza ahdatsal alam. Bahwa idzan ahdatsal alam. Qidamul alam itu artinya alam semesta ini bersifat qadim, ya bersifat azali, bersifat adas, ya ada tanpa diciptakan, ya sudah ada semenjak ketika Allah ada, ya alam sudah ada, gitu ya. Nah, kemudian alasannya adalah inna ihdatsal alam, konsekuensi kalau seandainya Tuhan itu menciptakan alam, itu konsekuensinya ada perubahan dari iradah Allah, ya. Ada perubahan dari kehendak Tuhan, gitu ya. Sementara menurut mereka tadi konsepnya apa? Allah itu kan statis, tidak pernah berubah kan gitu. Nah, kalau seandainya Allah ini mencipta, berarti ada perubahan. Perubahan secara apa? Secara fisik ya, secara apa namanya? Ya, secara hakiki ya, bukan secara manawi. Ya. Kalau secara manawi ya seperti perubahan ini ya, perubahan iradah. Nah, ini bersifat. Jadi perubahan itu bersifat ya, bisa dalam artian secara hakiki maupun secara maknawi. Ya, kalau secara hakiki misalnya menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada, ya kan? Kemudian perubahan secara maknawi, ya perubahan kehendak. Nah, ya. Jadi tadinya Allah tidak berkehendak, ya kan? Tahu-tahu dia berkehendak menciptakan ya alam. Nah, berarti ada perubahan secara maknawi. Nah, ini juga tidak bisa diterima oleh mereka, ya. Ya, karena konsepnya tadi bahwasanya Allah itu statis ya, ya statis konsekuensinya dia tidak bisa berubah secara hakiki maupun secara maknawi. Ya, kata berdasar konsep ini Allah munazzahun. Allah itu disucikan, ya dibebaskan dari sifat taghayyur, ya perubahan. Ya, bahwa idzan ahdatsal alam. Maka seandainya dia menciptakan alam. Ya. Jadi kalau dia menciptakan alam berarti ya hilang sifat yang fundamental bagi syarat ya sesuatu dikatakan Tuhan. Paham ya? Nah, nanti akan berpengaruh kepada pemahaman akidah ahli kalam, akidah Asy'ariyah ya. Asy'ariyah mengatakan Tuhan itu tidak boleh bergerak, ya, tidak boleh berubah irodahnya. Ya, sehingga ya irodahnya itu azali. Irodahnya azali. Ya. Kemudian imbasnya juga Allah itu tidak punya tujuan. Ya, tidak punya tujuan, tidak punya hikmah. Ya, Allah menciptakan sesuatu itu nggak ada tujuan. Kenapa? Karena kalau Allah punya tujuan berarti tidak sempurna dong. Dia masih perlu meraih sesuatu yang sifatnya belum tercapai oleh dirinya. Sementara yang belum bisa mencapai suatu tujuan maka ya itu akan menodai atau merusak kesempurnaannya. Jadi kesempurnaan itu terwujud apabila ya tidak ada lagi tujuan apa-apa, keinginan lagi ya, yang lain-lain gitu ya. Nah, ini pemikiran yang sangat jauh dari nilai-nilai akidah Islam yang lurus gitu ya. Kemudian iradatullahi qadimah la tataghayyar, ini dia ya. Keinginan Tuhan itu adalah bersifat azali, tidak berubah ya. Fawujudul alam yang bagi an yakuna qadiman aidan. Kemudian keberadaan alam itu maka seharusnya juga qadim juga. Ya. Lianna idza kana Allah khaliqan lil alam la taghayyara iradatuhu.
Minal adam ilal ijad. Nah, itu dia. Ya, iradatullah itu dia qadimah ya. Keinginan Allah itu sifatnya apa namanya? Statis di zaman azali ya. Tidak ada istilahnya perubahan. Yang tadinya Allah apa namanya? Punya keinginan ya. Kemudian di suatu saat keinginannya terbaharui. Nah, maka sifat yang baharu ini ya menurut filosof dan ahli kalam itu adalah sifat makhluk seperti itu. Sehingga kalau seandainya ditetapkan sifat iradah itu ya berubah-ubah ya kan, maka akan merusak eksistensi ketuhanannya seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya Allah itu menciptakan alam, tentu berubahlah iradahnya ya dari ketiadaan menjadi ada ya, dari tidak adanya alam menjadi ada, berarti ada perubahan gitu ya. Nah, fal insanu yajuzu an yurida al-yawma syai'an thumma yata'akhkhar in jaza linaqsina al-wasilah aw li'aridin tarik aw li'udulin an al-iradah wa kullu dhalika mumtani' fi haqqillah. Nah, ini logikanya seperti itu. Kalaulah seandainya manusia atau andaikan atau adapun manusia itu ya boleh-boleh saja dia berubah-ubah keinginannya. Dia ingin melakukan sesuatu, ya melakukan sesuatu pada suatu hari, kemudian dia menunda untuk melakukannya atau menerapkannya. Ya itu ya bisa jadi karena ada kekurangan sarana atau karena ada sesuatu yang menghalangi sehingga dia tidak bisa melakukannya, atau dia memalingkan, berarti itu suatu bentuk kekurangan. Ya sebagai manusia ketika manusia tidak jadi berbuat, ya bisa jadi karena kelemahannya dia, ya, tiba-tiba dia sakit segala macam nggak bisa melakukan sesuatu. Nah kemudian atau sarannya kurang atau dia menghalang-halangi, ya kan? Atau dia memalingkan keinginan, mengubah niat dan segala macam. Maka ini akan itu merupakan ciri khas manusia atau makhluk ya, berubah-ubah keinginannya atau berubahnya tidak bisa terwujud ya. Nah jadi adapun Tuhan menurut dia itu tidak ada yang bisa menghalangi keinginannya ya, sehingga konsekuensinya apa, iradahnya tadi bersifat statis atau bersifat kidam ya. Baik, kemudian berikutnya adalah laqad afrata Aristo hatta qala inna Allah azza wa jalla la ya'lamul mawjudat. Di antara sifat Allah menurut pandangan Aristoteles bahwasanya zatullahi Allah tidak mengetahui sesuatu yang bersifat parsial ya. Allah tidak mengetahui objek-objek yang ada. Karena apa? Karena li'annaha aqallu min an ya'lamaha. Karena mengetahui sesuatu yang hanya tidak apa namanya ya, sesuatu yang kecil-kecil gitu, itu justru apa namanya, suatu hal yang remeh, yang tidak bermanfaat atau tidak apa namanya, akan mengurangi kemuliaan Tuhan, intinya seperti itu. Wa innama yaqilullahu afdal al-maqulat. Jadi Allah itu nggak ada urusan ya mau memikirkan ya manusia yang begitu kecil ya, atau benda-benda yang dalam semesta ya, yang kecil-kecil itu kata mereka itu hal yang remeh buat apa gitu ya. Ya lebih baik atau lebih utama atau lebih berarti ya Tuhan itu memikirkan dirinya karena dirinya lebih mulia gitu ya. Karena tentunya konsekuensinya Tuhan itu memikirkan dirinya sendiri ya. Ya karena memikirkan suatu hal yang tidak ada nilainya, maka itu akan merusak atau mengurangi kesempurnaan dan kesucian Tuhan itu sendiri ya.
Walaysa afdal min dzati, tidak ada yang lebih afdal daripada zatnya. Fahuwa yuqilu dzatahu, sehingga dia memikirkan dirinya sendiri. Karena memikirkan selain dirinya itu adalah sebuah hal yang dianggap bentuk hal yang sia-sia dan sifat dan Tuhan dihilangkan dari dibersihkan dari sifat yang sia-sia seperti itu. Atau konsepsi apa sebelumnya Sokrates ya, Allah itu hanya menciptakan alam, ya, kemudian alam tersebut nantinya bergerak sendiri, mengurus urusan sendiri. Tidak ada lagi campur tangannya Tuhan ya. Sehingga Tuhan yang memikirkan dirinya sendiri ya, dan alam semesta berjalan ya sesuai kemauannya saja ya, tidak ada lagi di situ pertanggungjawaban ya yang harus diemban oleh makhluknya ya, dan dihakimi oleh Tuhan, tidak. Nah, ini sampai afrod ya, begitu ekstrimnya pandangannya Aristoteles terhadap Tuhan. Kemudian sadis, Allahu wa sifatuhu fi nadhari Aristo dzatun azaliyah laisa jisman wa huwa ma'qulun laisa fi makanin wa huwa basitun la kathrata fih di wajhi min al-wujuh wa illa lakana mungkin al-wujud jaizun al-inhilal. Allah itu tidak memiliki jisim ya, dia zatun azaliyah, substansi yang azali tanpa permulaan, dan dia tidak berupa jisim ya, tidak berupa apa jisim itu, materi ya, tidak berupa materi ya, bersifat maknawi saja begitu ya, nggak ada wujudnya secara materi. Bahwa ma'kul ya, dia hanya ada dalam alam pikiran, dia tidak ada tempatnya, dia bersifat sederhana, tidak ada apa namanya unsur ya, kasrah ya, dia sederhana, tidak banyak unsur-unsurnya ya, di segala sisi. Kalaulah tidak demikian, tentunya dia merupakan mungkin wujud ya. Jadi ada istilah apa namanya dalam dunia filsafat itu, dalam dunia ketahanan, ada namanya wajibul wujud, ada namanya apa? Mungkinul wujud. Nah, wajibul wujud itu istilah untuk Tuhan. Kenapa? Ya, dia wajib ada. Ya, dia memang apa namanya? Keberadaannya itu ya sudah suatu kepastian gitu ya. Ya sudah suatu keharusan. Adapun makhluk ini mungkin wujud ya, mungkin wujud itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ya. Manusia ini bisa jadi tidak ya, bukan wajib ya keberadaannya ya, karena dia tergantung kepada wajib wujud ya. Ketika wajib wujud itu menginginkan dia ada ya, dia jadi ada, kalau tidak ya tidak, paham ya. Sehingga manusia atau makhluk ini dikatakan istilahnya mungkin wujud ya, keberadaannya itu hanya suatu kemungkinan. Adapun Tuhan, keberadaannya suatu kewajiban, suatu hal yang sudah mesti ada, seperti itu. Nah, kalau seandainya Tuhan itu berupa jisim ya, maka pasti dia akan mengalami inhilal ya, mengalami apa perlepasan ya, terlepas ya dari unsur-unsurnya. Nah, gitu ya. Nah, ini menjadi syubhat juga nanti akhirnya di kalangan orang ahli kalam ya, pakai itu Asy'ari atau Mu'tazilah ya, sehingga ya dia mengatakan Allah itu tidak punya unsur ya, tidak ada punya unsur, dia satu kesatuan utuh, tidak ada unsurnya. Apalagi dikatakan Allah punya tangan, punya wajah, punya mata. Nah, sehingga dikatakanlah orang yang menetapkan sifat Allah seperti itu dikatakan mujassimah ya. Ya, mengatakan orang yang bermanhaj salaf yang menetapkan sifat Allah ada mata ya, dengan catatan mata tersebut tidak sama dengan mata manusia atau mata makhluk yang lainnya ya kan. Nah, makanya itu asal usulnya kenapa orang ya yang mereka tuduh sebagai Wahabi mujassimah, pengikutnya mbahnya siapa, mbahnya Ibnu Taimiyah ya, mbahnya Wahabi adalah Ibnu Taimiyah dan mujassimah. Ini gara-gara ini dia ya, jadi konsep yang mereka adopsi dari orang-orang kafir ya, paham dengan Aristoteles ini ya.
Namun mereka ngakunya ya orang Asy'ariyah, ngakunya mereka yang paling benar, yang paling Ahlus Sunnah. Ya, tapi banyak bid'ahnya ya. Alhamdulillah. Baik, kemudian wa anna Allah la ya'qil illa dzatahu. Allah tidak memikirkan kecuali hanya dirinya sendiri. Berarti Tuhannya egois kali ini ya. Nah, Tuhannya egois, nggak mau tahu urusan makhluknya. Wa yanfi 'ilmu Allah bil 'alam, li'annahu yajibu tanzihullah anhu. Bahwasanya Allah itu hanya memikirkan dirinya sendiri dan menafikan ilmu Allah terhadap alam. Ya. Allah nggak mau tahu alam ini mau apa gitu ya. Karena itu apa namanya harus disucikan dari Allah, dari ilmu apa namanya Allah mengetahui makhluknya ini adalah suatu kekurangan. Ya karena Allah itu sempurna, nggak perlu ngurusin yang nggak sempurna ya. Nah gitu logikanya. Wa annahu la yaliqu billahi al-muttasif bil kamal an ya'lama al-alam huwa aqalla minhu. Wa aqalla minhu falau alimahu lakana naqsan mithlahu. Nah, itu dia. Ya, kalau Tuhan itu memikirkan makhluk yang nggak ada harganya ini, yang nggak ada nilainya dibanding Tuhan yang maha sempurna menurut mereka, ya berarti dia nggak sempurna juga jadinya. Ya karena memikirkan yang nggak penting, yang nggak ada harganya, seperti nggak sempurna. Ya, ini. Famin sama ittahama irsto bil ilhad. Wa idza kana Allah indahu la yattasilu bil alam min jihatil khalqi wa tadbir wala min jihatil ilmi fama qimatu hadzal ilah wa ma manzilatuhu. Wa mal faidatu min al iman bi wujudihi wa wahdaniyatihi wa kaunihi muharrikan lil alam. Dan dari sinilah Aristoteles ini dituduh sebagai seorang yang mulhid, ya, yang menafikan ya, sifat-sifat Allah. Ya. Wa idza kana Allah indahu yatasma'un. Ini bantahannya, ya, koreksi yang terhadap pandangannya. Kalau seandainya Allah itu tidak ada hubungannya dengan alam, ya dari sisi penciptaan, pengaturan, ya kan, wala min jihatil ilmi, ya dan juga tidak ada hubungan kaitannya dengan pengetahuan Tuhan tersebut terhadap alam. Terus apa artinya, apa nilainya Tuhan tersebut ya? Ya, Tuhan yang nggak bertanggung jawab namanya itu ya. Ya, mengurus sendiri, ya, sementara alam dibiarkan begitu saja. Ya ada kezaliman, ya segala macam, ya nggak mau tahu. Ini kan ya Tuhan memang Tuhan macam apa seperti itu. Ya, nah, ini nggak layak jadi Tuhan seperti itu sebenarnya. Kemudian samin inna hadzal ra'ya innal ilaha la ya'qil illa dzatahu yastalzim an Allah la ya'lamu al-alam bi hujjatin anna al-alam syai'un dani binisbati ila al-ilah wa anna syai'a an al-asya' tujadu wa tan'adimu duna an yuridallahu laha dzalika. Intinya tadi ya bahwasanya ya Allah itu enggak perlu memikirkan hal yang tidak sempurna seperti makhluknya. Ya, sehingga dia kalau saya memikirkan yang tidak sempurna itu akan merusak kesempurnaannya. Ya, suatu hal yang hina ya. Nah, itu dalilnya ya. Baik, kemudian tasya terakhir fal-ilahu fi nazari Aristo sayakunu muntawiyan ala nafsih ghairu alimin bi syai'in min al-kaun wala muridan lima yajri bihi min al-ahdas fa huwa idzan yanfi at-tadbir al-ilahi lil alam. Intinya di sini adalah apa? Sifat Tuhan itu menurut dia ya, dia hanya yang mengurus dirinya sendiri ya. Ya tidak mau dengan kondisi alam. Wala muri dan yang tidak ada keinginan, tidak ada kehendak, ya tidak ada apa namanya muri dan la lima yajri, ya tidak ada kecenderungan untuk hal-hal yang terjadi di alam semesta ini ya. Dan demikian, jika demikian berarti
Aristo itu menafikan sifat tadbir ya, sifat pengaturan terhadap alam semesta ini ya. Padahal itulah inti dari ya ajaran Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, Tuhan yang mengatur seluruh alam ya. Hadza wallahu ta'ala. Ya, demikian rekan-rekan hafizakumullah yang bisa disampaikan terkait dengan pandangan perguruan Platon dan Aristoteles ya. Jazakumullah khairan katsirah. Demikian kalau ada pertanyaan mungkin nakish qalilan. Ada yang bertanya? Terkait dengan tugas ya, saya ingatkan rekan-rekan semua, mohon jangan di apa namanya menulis terjemahan itu sekedar copy paste dari Google Translate, nanti terjemahannya aneh-aneh gitu ya. Ini perlu dicatat ya. Jadi usahakan ya kalau memang belum mengerti ya 100% ya, kaidah-kaidah bahasa Arab ya, coba ya diskusi dengan teman-temannya seperti itu ya. Yang paksa di copy paste ya hasilnya ya aneh-aneh nanti ya. Nah, ini udah saya lihat beberapa tugas ya, ada yang bagus masya Allah ya, barakallahu fikum, tapi ada yang juga asal-asalan menulisnya ya. Ini perlu perhatian rekan-rekan sekalian ya. Ya wa sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran.